Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Hermawan, NPM 1954151011. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan wisata mangrove di Blok Bedul, Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari indikator materi. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, tiga hasil dan pembahasan, dan keempat ada kesimpulan. Baiklah, yang pertama untuk pendahuluan. Mangrove adalah sebutan untuk komunitas tumbuhan pantai yang memiliki adaptasi khusus. Secara ekologis, ekosistem mangrove dapat berfungsi sebagai penahan ombak, angin, dan intrusi air laut. Yang kedua, ekowisata yang didefinisikan sebagai suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan ekowisata. Kawasan mangrove dapat menciptakan berbagai peluang yang dapat meningkatkan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan lokasi penelitian, yaitu September sampai dengan Oktober 2012 lokasi penelitian di Taman Nasional Alas Purwo. Yang kedua ada potensi ekowisata, potensi biologi, potensi fisik, dan budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, kegiatan wisata. Paket wisata yang ditawarkan pengunjung aktivitas masyarakat lokal terkait dengan wisata. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, ada informasi dan data. Fungsi dan tujuan TNAP, stakeholder, kebijakan. Yang kelima, teknik pengumpulan data, menggunakan metode deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data sekunder dan primer, serta beberapa tahap yaitu studi literatur dan diskusi, observasi, dan wawancara. 6. Ada analisis data. Yang A, analisis mangrove, B, analisis valuasi ekonomi, C, analisis persepsi masyarakat, dan D, ada analisis SWOT. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi umum Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) secara geografis terletak di ujung timur Pulau Jawa, wilayah pantai selatan antara 804745 sampai 8047 LS dan 114 2016 sampai 114 3600 BT. Selanjutnya ada kedua ada keanekaragaman sumber dari. Yang pertama, batas sebelah utara Desa Gelaga Agung, Kecamatan Purwoharjo. Yang kedua, sebelah selatan Desa Samudra Hindia. Yang ketiga, dari batas sebelah timur ada Desa Turwo Agung, Kecamatan Tegal Delimo. Yang keempat, ada dari batas sebelah barat Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Lalu ada yang pertama, uraian curah hujan untuk satuan 2000 sampai 3000 mm per tahun. Yang kedua, jumlah bulan hujan, satuannya 12 bulan. Yang ketiga, kelembaban, satuannya persen. Yang keempat, suhu rata-rata harian satuan 30 derajat Celcius. Lalu yang kelima, ada tinggi tempat dari permukaan laut, satuannya 0 sampai 32 DL. Lalu yang pertama, untuk uraian jumlah laki-laki 2010 ada 3.318 orang, 2011 3.353 orang, 2012 3.618 orang. Yang kedua, uraian ada nomor 2, jumlah perempuan ada 2010 3.304 orang, 2011 3.373 orang, 2012 3.193 orang. Lalu uraian yang ketiga, jumlah total 2010 6.622 orang, yang 2011 6.726 orang, 2012 6.811 orang. Yang nomor 4, jumlah kepala keluarga 2010 2.122 KK, 2011 2.136 KK, 2012 2.150 KK. Lalu uraian nomor 5, kepadatan penduduk ada 69 km, 2011 68 dan 2012 ada 67.
Lalu selanjutnya yang ketiga potensi ekowisata. Dalam kegiatan ekowisata mangrove, potensi yang utama adalah flora dan fauna. Yang keempat ada potensi flora. Dari hasil penelitian Fauzi Hamdan DKK 2012, jenis mangrove yang dijumpai pada blok bedul ini berjumlah 5 jenis, yaitu Rhizopora apiculata blume, lalu ada Rhizopora mucronatalam, yang selanjutnya ada Caryopsis tagal Berop, lalu selanjutnya ada Exoceacaria agaliocha, dan terakhir ada Acrotiscum aureum. Selanjutnya ada potensi fauna. Berdasarkan hasil studi literatur, kekayaan jenis burung yang ditemukan sebanyak 15 jenis. Burung air yang ditemukan di paparan lumpur bedul sebanyak 14 jenis air. Di paparan lumpur padas bulu sebanyak 12 jenis, dan di cungur sebanyak 13 jenis. Selanjutnya ada potensi budaya. Setiap setahun sekali masyarakat sekitar selalu menyelenggarakan upacara petik laut di Segara Anak. Tujuan upacara adalah meminta keselamatan untuk alam dan desa. Yang ketujuh ada paket wisata. Pada pelaksanaan pengelolaan menawarkan 2 pilihan paket wisata mangrove. Yang pertama ekowisata mangrove di Cungur. Yang kedua ada ekowisata penyu di Ngagelan. Lalu kedelapan ada akses lokasi. Dapat dicapai dari Surabaya dengan kendaraan umum, bus. Jarak seluruhnya kurang lebih 360 km yang dapat ditempuh rata-rata 8,5 jam. Lalu ada sarana dan prasarana. Sarana-sarana yang ada dalam kondisi cukup baik, tetapi keberadaannya perlu diperhatikan lagi agar dapat memfasilitasi kegiatan ekowisata dengan baik. 3 fasilitas penting pendukung sarana dan prasarana, yaitu papan petunjuk arah, papan larangan, dan tempat sampah. Yang 10 ada pengunjung. Pada awal tahun 2011, tiket dinaikkan. Terjadi penurunan pengunjung pada tahun 2011 yang berjumlah 62.749 orang. Akan tetapi di awal tahun 2012 terjadi penurunan jumlah pengunjung karena adanya aturan baru dari Taman Nasional yang mengharuskan adanya penutupan kawasan untuk memulihkan ekosistem. Yang 11 ada karakteristik pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengunjung paling banyak dari golongan diploma S1 dan S2, kemudian diikuti dengan golongan SMA dan SMP. Lalu yang ke-12 ada tujuan pengunjung. Berdasarkan tujuan 83% responden menyatakan rekreasi adalah tujuan utama kedatangan mereka ke kawasan ekowisata Blok Bedul. 7% melakukan kegiatan jurnalistik dan penelitian. Sisanya sebesar 10% adalah untuk kegiatan spiritual. 13 masyarakat lokal di sekitar kawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 24 orang penduduk lokal, sebagian besar responden berusia 20-39 tahun 50%. Terbanyak kedua berusia 40-49 tahun 31%. Sebagian besar responden berasal dari Dukuh Blok Solo 50%. Berdasarkan mata pencariannya, terdapat petani, pedagang, nelayan, tenaga kerja ekowisata mangrove. Ke-14 adalah kelembagaan. Badan Pengelola Wisata Mangrove Bedul merupakan salah satu unit usaha di bawah badan usaha milik desa, BUMDes, Desa Sumber Rasri, yang mempunyai peran sebagai pelaksana harian dalam penyelenggaraan ekowisata mangrove di Blok Bedul, TNAP. Lalu yang ke-15 ada fungsi dan tujuan. Melindungi fungsi hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati, meningkatkan upaya penelitian yang berkaitan dengan flora, meningkatkan upaya pemanfaatan kawasan Taman Nasional dan potensinya, meningkatkan peran Taman Nasional Alas Purwo sebagai sumber plasma nutfah potensial, meningkatkan kegiatan pariwisata dan rekreasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ke-16 ada Badan Pengelola Wisata Mangrove Bedul. Badan Pengelola merupakan pelaksana harian kegiatan wisata di Blok Bedul yang berperan sebagai manajer dalam pengelolaan kegiatan wisata dan mempunyai kepentingan dalam memperoleh manfaat dan hasil kegiatan tersebut. Lalu yang 17 ada analisis. Untuk menduga nilai ekonomi suatu kawasan dapat digunakan pendekatan biaya perjalanan. Dalam analisis ini terdapat 4 zona, yaitu zona pertama yaitu zona yang berjarak 0 sampai 50 km. Kedua, berjarak 50 sampai 150 km. Yang ketiga, 150 sampai 300 km. Dan yang keempat, lebih dari 300 km.
Lalu yang ke-18, analisis persepsi. 47% dari jumlah pengunjung mengetahui tentang ekosistem mangrove dan hanya 47% dari responden yang memahami tentang fungsi ekosistem mangrove. Dari pengenalan tentang ekowisata mempunyai nilai-nilai konservasi atau pelindungan. 85% responden memahami hal tersebut. Lalu yang 19 ada analisis SWOT. Strategi pengembangan ekowisata mangrove Blok Bedul yang didapat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam pengembalian kebijakan untuk pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Bedul di masa yang akan datang. Yang ke-20 ada analisa matriks SWOT. Pemilihan strategi tersebut disusun dalam bentuk matriks yang dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu ada kesimpulan. Potensi mangrove terdapat di kawasan ini ada 4 spesies dari 2 famili, yaitu Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Suneratia alba, dan Caryoptagal. Selain itu dari hasil studi literatur diketahui bahwa terdapat 24 spesies dari 12 famili di sepanjang kawasan Segara Anakan Taman Nasional Alas Purwo. Untuk potensi budaya terdapat upacara petik laut dan sumber air laut Telu yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. 50% responden menyetujui bahwa ekowisata harus memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat. Dari hasil perhitungan menggunakan konsep surplus konsumen didapat total valuasi ekonomi kawasan ekowisata mangrove Blok Bedul adalah 88.606.183.000. Nilai ini untuk per 1.000 orang dalam kunjungan per tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.